Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di presentasi kedua. Perkenalkan, nama saya Teten Mas Duki, NIM 2018 013008. Dalam tugas kedua ini saya ingin mempresentasikan 3 materi. Yang pertama, kompresor induction. Yang kedua, dynamic compressor. Yang ketiga, rotary and reciprocating compressor. Yang pertama, kompresor induction. Kompresor adalah alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida, yaitu gas atau udara. Tujuan meningkatkan tekanan dapat untuk mengalirkan atau kebutuhan proses dalam suatu sistem proses yang lebih besar. Contoh 2 jenis tipe dasar kompresor, yaitu positive displacement dan dynamic. Positive displacement kompresor bekerja dengan memaksa udara di dalam ruangan yang volumenya berkurang untuk mengompres udara. Setelah tekanan maksimum tercapai, port atau kutub terbuka dan udara dikeluarkan ke sistem outlet dari ruang kompresi. Yang kedua, dinamik, termasuk kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Dalam jenis ini, komponen yang berputar memberikan energi kinetiknya ke udara dan akhirnya diubah menjadi energi tekanan. Beberapa faktor ini merupakan alasan dalam pemilihan kompresor, antara lain yang pertama, kebutuhan tekanan buang. Yang kedua, kapasitas kompresor. Yang ketiga, sumber tenaga. Keempat, ketersediaan dan biaya pendingin. Kelima, ukuran dan ruangan kebutuhan kompresor. 6. Berat kompresor. 7. Tipe dan ukuran pondasi kompresor. 8. Tipe kontrol pengatur kompresor. Dan yang ke-9, biaya perawatan. Jenis kompresor. Yang pertama, kompresor dinamik. Contohnya kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Yang kedua, kompresor pemindahan positif. Yang pertama, kompresor piston. Kompresor piston aksi tunggal, kompresor piston aksi ganda, dan kompresor piston diafragma. Yang kedua, kompresor putar. Kompresor ulir putar, loop, fan, liquid ring, dan screw. Lanjut materi kedua, dynamic kompresor. Dynamic kompresor adalah mesin aliran kontinu putar di mana elemen yang berputar dengan cepat mempercepat udara ketika melewati elemen, mengubah heat kecepatan menjadi tekanan sebagai dalam elemen yang berputar dan sebagian dalam diffuser, stationer, atau blade. Kapasitas kompresor dinamis sangat bervariasi dengan tekanan kerja. Kompresor dinamis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Kompresor sentrifugal merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mempercepat aliran fluida udara, gaya kinetik, yang kemudian diubah menjadi peningkatan potensi tekanan menjadi gaya tekanan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Kompresor aksial. Kompresor aksial adalah kompresor yang berputar dinamis yang menggunakan serangkaian kipas airfoil untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran udara yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti dilakukan kompresor sentrifugal. Lanjut materi ketiga, rotary dan reciprocating compressor.
Keduanya merupakan komponen sistem transfer gas. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama untuk membawa gas ke dalam sistem. Buang napas, kemudian ulangi prosesnya. Mereka berdua melakukan ini dengan mengubah tekanan pada titik tertentu untuk memaksa gas masuk dan keluar. Kompresor reciprocating sedikit lebih efisien daripada kompresor rotari. Umumnya mampu mengopresasi jumlah gas yang sama dengan input energi antara 5 dan 10% lebih sedikit. Namun, karena perbedaan ini sangat marginal, sebagian besar pengguna tingkat kecil hingga menengah lebih baik menggunakan kompresor rotari. Kompresor reciprocating lebih mahal dan membutuhkan perawatan lebih, sehingga sering tidak sepadan dengan biaya tambahan dan sakit kepala untuk perbedaan efisien yang kecil. Pengguna besar bagaimanapun umumnya paling baik dilayani oleh kompresor reciprocating. Ini adalah pengguna yang 5% mewakili angka substansial, seringkali cukup substansial untuk membenarkan biaya tambahan. Salah satu contoh dari rotary dan reciprocating kompresor. Kompresor ulir putar, rotary screw compressor. Kompresor ulir putar yang paling banyak digunakan adalah jenis kompresor ulir ganda helical twin screw, yang juga dikenal sebagai ulir putar rotary screw atau kuping helical loop. Single acting kompresor bolak-balik yang memiliki piston yang bekerja dalam satu arah. Ujung piston yang lebih sering bebas atau terbuka sehingga tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Hanya ada kompresi satu sisi atau bagian piston yang digunakan untuk mengompres udara. Bagian bawah terbuka untuk karter dan tidak digunakan untuk kompresi udara. Double acting. Jenis kompresi ini memiliki dua set suction intake and delivery exhaust valve di kedua sisi piston. Saat piston bergerak ke atas dan ke bawah, kedua sisi piston digunakan dalam mengopresi udara. Asupan dan kutub buang beroperasi sesuai dengan pergerakan piston atau dengan langkah kompresor. Udara kompresi sesuai dan dikirim secara terus-menerus dibandingkan dengan kompresor udara kerja tunggal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.